hikmat sejati tidak hanya diperoleh dari pengetahuan manusia, tetapi terutama dari hubungan dengan Tuhan dan kesediaan untuk belajar dari kesempatan yang Tuhan berikan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 16 Juni, judulnya Tips untuk Membagikan Yesus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Allah memanggil setiap orang percaya untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Allah berjanji untuk memberikan lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Demikian ditulis dalam Yesaya 50 ayat 4. Adalah tugas orang Kristen juga untuk senantiasa siap memberikan jawaban atau apologia atas iman dan pengharapan yang ada dalam kita, yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Berikut beberapa tips sederhana yang dapat diingat saat mulai lebih sengaja dalam membagikan Yesus kepada orang lain. Yang pertama, bangun persahabatan dengan kenalan dari waktu ke waktu, kehangatan, kebaikan, dan ketulusan perhatian untuk menuntun mereka kepada Allah. Ini metode penginjilan melalui persahabatan. Yang kedua, berdoalah agar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut. Berdoalah untuk waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga, bagikan pengalaman iman secara alami dan atau menawarkan doa. Mintalah kepada Allah keberanian, tetapi juga kelembutan dalam pendekatan ini. Yang keempat, carilah cara untuk menghubungkan teman baru ini dengan anggota jemaat lain agar dapat merasakan kehangatan komunitas jemaat. Pertemuan sosial atau kelompok kecil pendalaman Alkitab bisa menjadi langkah selanjutnya yang baik. Yang kelima, berdoalah tentang kebutuhan atau pertanyaan khusus dari teman ini, dan temukan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana Alkitab memberikan penghiburan, nasihat, dan petunjuk dalam hidup. Cukup bagikan satu janji Alkitab atau jawab satu pertanyaan untuk membuka pintu bagi diskusi yang lebih dalam. Doakan khusus hal ini. Yang keenam, bila sudah tiba waktunya, dapat ditanyakan apakah dia bersedia untuk langkah selanjutnya, yaitu pelajaran Alkitab dan akhirnya baptisan. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan menunda-nunda. Doakan khusus hal ini. Yang ketujuh, tindakan kita harus menunjukkan kita ini milik Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita akan berbicara lebih banyak. Ketika karakter kita dibentuk menurut gambar Tuhan, dalam proses pengudusan, kita akan hidup untuk menarik semua orang kepada Tuhan. Kutipan Roh Nubuah disadur dari Education, halaman 7677. Melalui kehidupan dan pelayanannya, Yesus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Yesus datang bukan hanya untuk mengajar kebenaran, tapi juga untuk memulihkan,
dan memperbarui kehidupan mereka yang menerimanya. Di dalam Kristus, manusia dapat mengalami perubahan karakter dan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Pendidikan Yesus juga memberikan pelajaran yang berharga. Yesus tidak mencari kehormatan melalui sekolah-sekolah yang terkenal pada zamannya. Sebaliknya, Yesus belajar melalui kitab suci, alam, pekerjaan sehari-hari, dan pengalaman hidup. Dari sini kita belajar bahwa hikmat sejati tidak hanya diperoleh dari pengetahuan manusia, tetapi terutama dari hubungan dengan Tuhan dan kesediaan untuk belajar dari kesempatan yang Tuhan berikan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.